Mahasiswi hilang setelah langgar pantangan saat KKN di Tanah Kalimantan. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Bus yang mereka tumpangi akhirnya berhenti di ujung jalan tanah. Debu mengepul ketika ban besar berhenti berputar. Sekelompok mahasiswa turun dengan wajah lelah setelah menempuh perjalanan belasan jam dari kota. Tas besar, kardus berisi barang kebutuhan KKN, dan beberapa alat tulis mereka turunkan sambil mengeluh pelan. "Ini desanya?" tanya Bayu, salah satu mahasiswa yang berbadan agak gemuk. Ia memandang ke arah jalan setapak yang dikelilingi pepohonan tinggi. "Iya, katanya dari sini kita jalan kaki sekitar 1 kilometer lagi," jawab Sinta, ketua kelompok KKN itu. Mereka mulai berjalan pelan mengikuti jalan setapak. Suara serangga dari hutan kiri kanan terdengar nyaring. Udara lembab membuat baju cepat basah oleh keringat. Sebagian mahasiswa mengeluh, tapi ada juga yang terlihat bersemangat melihat suasana baru. Sesampainya di desa, beberapa warga sudah menunggu. Rumah-rumah kayu sederhana berjajar. Sebagian berdiri di atas tiang, khas bangunan pedalaman. Anak-anak desa berlari sambil tertawa melihat kedatangan orang-orang baru. Kepala desa, seorang pria tua berkopiah hitam bernama Pak Rahman, menyambut mereka dengan senyum hangat. "Selamat datang anak-anak. Mulai hari ini kalian tinggal bersama kami. Anggap saja desa ini rumah kalian sendiri," ucapnya. Mahasiswa membungkukkan badan sopan, lalu saling berjabat tangan. Warga menyiapkan rumah kosong yang akan dipakai sebagai posko KKN. Rumah itu terbuat dari papan kayu, cukup luas untuk tidur bersama-sama dengan alas tikar. Sore itu, setelah membereskan barang, warga mengundang mereka ke balai desa. Di sana, warga berkumpul. Sebagian duduk di lantai, sebagian berdiri. Pak Rahman memberi sambutan singkat. Ia menyampaikan bahwa mereka senang dengan kedatangan mahasiswa karena bisa membantu program pendidikan dan kesehatan di desa. Namun setelah itu, nada bicara Pak Rahman berubah, lebih serius. "Ada hal penting yang harus kalian perhatikan selama di sini," katanya sambil menatap satu persatu mahasiswa. "Di desa kami ada aturan adat yang tidak boleh dilanggar. Kami menyebutnya pantangan." Suasana ruangan menjadi hening. Beberapa mahasiswa saling berpandangan. Pak Rahman melanjutkan, "Pertama, jangan sekali-kali masuk ke hutan keramat sendirian. Kedua, jangan bicara sembarangan di sekitar sungai, apalagi dengan kata-kata kasar. Ketiga, jangan mengambil benda apapun dari alam, entah batu, kayu, atau barang aneh yang kalian temukan. Kalau ada yang melanggar, akibatnya bisa berbahaya." Ratna, mahasiswi berkacamata yang duduk di belakang, menutupi senyumnya dengan tangan. Ia berbisik ke temannya, "Kuno banget ya, masa cuma ambil batu aja dibilang bahaya?" Temannya menegur pelan, "Shh, jangan ngomong sembarangan." Namun bukan hanya Ratna yang menyepelekan. Bayu juga berbisik pada dua teman lain, "Kalau sungainya dikeramatin, terus kita mandi di mana? Kan aneh." Pak Rahman seakan mendengar bisikan itu. Ia menoleh dengan wajah tegas. "Air sungai boleh dipakai. Tapi kalau kalian tidak sopan, suka bicara sembarangan, itu yang berbahaya. Ingat baik-baik, kami bukan menakut-nakuti. Ini demi keselamatan kalian sendiri." Beberapa mahasiswa mengangguk serius. Namun ada juga yang tetap terlihat tak peduli. Malamnya, setelah acara selesai, mereka kembali ke posko. Lampu minyak dipasang, karena listrik di desa hanya menyala beberapa jam saja. Mereka duduk melingkar, makan malam dengan lauk seadanya. Obrolan pun dimulai. "Aku sih percaya-percaya aja sama pantangan itu," kata Sinta sambil merapikan rambutnya. "Kita kan tamu di sini, harus hormati aturan.
Kalau aku ya biasa aja, timpal Ratna sambil mengunyah kerupuk. Menurutku, itu cara mereka biar orang luar nggak sembarangan, padahal ya pasti cuma mitos. Bayu menimpali dengan nada bercanda. Iya, paling juga biar kita takut terus nggak keluyuran malam. Kan gampang kalau mahasiswa bandel, dibilang aja ada roh halus. Obrolan itu memunculkan perdebatan kecil. Beberapa mahasiswa setuju dengan Sinta untuk tetap hati-hati. Tapi yang lain menganggap peringatan itu hanya tradisi lama yang tidak perlu dituruti berlebihan. Tegangan makin terasa ketika listrik padam mendadak, membuat ruangan gelap gulita. Hanya lampu minyak yang menerangi sudut rumah. Ratna yang tadi banyak tertawa tiba-tiba merinding. Kenapa mati lampunya? Tanya Dimas, mahasiswa asal Jawa Tengah. Udah biasa, jawab warga yang kebetulan ikut makan bersama. Listrik di sini memang cuma sampai jam 9 malam. Situasi kembali tenang. Tapi dalam hati beberapa mahasiswa mulai merasa suasana desa ini tidak biasa. Suara binatang malam dari hutan terdengar keras. Dan angin malam membuat rumah kayu berderik. Keesokan paginya, mereka mulai beraktivitas. Ada yang mendata anak-anak desa, ada yang membantu mengajar di sekolah, dan ada yang membantu posyandu. Kehidupan berjalan lancar, tapi peringatan pantangan dari Pak Rahman tetap terngiang. Ratna masih bersikap santai. Saat melihat batu unik di tepi jalan, ia mengambilnya dan memasukkan ke tas. Lucu buat oleh-oleh, katanya. Temannya Rini langsung menegur. Jangan, katanya nggak boleh bawa benda aneh dari sini. Hah, masa sih? Cuma batu kecil, lagian siapa juga yang tahu? Jawab Ratna cuek. Rini akhirnya hanya menghela napas, tidak ingin berdebat panjang. Tapi jelas terlihat bahwa sebagian mahasiswa mulai khawatir ada yang tidak menaati aturan. Malam kedua, suasana posko kembali jadi bahan diskusi. Beberapa mahasiswa merasa tidak nyaman dengan peringatan warga. Dimas berkata, "Aku lihat tadi ada papan kayu di pinggir hutan, kayak penanda larangan masuk. Serem juga ya." "Kalau aku sih nggak takut," ujar Ratna dengan nada menantang. "Malah pengen tahu ada apa di dalam sana. Jangan-jangan cuma hutan biasa." Sinta langsung menegurnya. "Ratna, jangan asal ngomong. Kamu mau bikin masalah. Kita di sini masih butuh warga. Jangan sampai gara-gara kamu mereka nggak mau kerja sama." Obrolan itu berakhir dengan sedikit pertengkaran. Malam itu, meskipun akhirnya semua tertidur, tegangan masih terasa. Sebagian mahasiswa mulai berpikir bahwa perjalanan KKN ini tidak akan semudah yang mereka bayangkan. Malam itu, balai desa kembali ramai. Beberapa warga membawa kopi panas dan singkong rebus untuk suguhan. Mahasiswa duduk lesehan bersama warga. Suasana awalnya santai. Lampu Petromax yang digantung di tengah ruangan membuat cahaya berpendar kuning. Seorang bapak tua dengan rambut memutih bernama Pak Wardi maju perlahan. Ia dikenal sebagai orang yang sering menjaga balai desa kalau ada acara. Dengan suara serak, ia mulai bercerita. "Anak-anak, desa ini sudah lama berdiri. Sebelum kami tinggal di sini, tempat ini hutan semua. Ada bagian hutan yang sampai sekarang masih kami anggap keramat. Di sana dipercaya ada penjaga, roh leluhur yang tidak boleh diganggu." Beberapa mahasiswa menatap serius. Rini memeluk lututnya, merasa merinding sejak kalimat pertama keluar. Bayu malah pura-pura menguap, berusaha menutupi rasa gugupnya. Pak Wardi melanjutkan, "Pernah dulu, ada pemuda desa yang iseng masuk hutan itu malam-malam. Pulangnya, ia sakit parah. Badannya panas, mulutnya komat-tamit seperti orang kesurupan. Sampai akhirnya dipanggilkan tetua desa, baru bisa sembuh." Sinta mencatat dalam buku kecilnya, mungkin untuk laporan. Ia sesekali mengangguk, berusaha menghargai cerita itu, meski hatinya masih bertanya-tanya. Lalu seorang ibu parubaya menyambung cerita. "Kalau di sungai, jangan suka bicara kasar.
Pernah ada anak muda main-main, nyeletuk pakai kata kotor. Tak lama kemudian, dia tenggelam. Untungnya cepat ditolong. Beberapa mahasiswa spontan menelan ludah. Suasana ruangan makin hening. Di sudut ruangan, Ratna menahan tawa. Ia menepuk pundak Rini pelan. Masa iya sih, cuma ngomong kotor terus bisa tenggelam? Logika aja lah. Rini menoleh dengan wajah serius. Tapi kan itu cerita warga sini, Rat. Kita tamu, nggak sopan kalau ketawa. Ratna menjawab setengah berbisik. Ya, tapi kan jelas-jelas nggak masuk akal. Kayak dongeng nenek-nenek buat makut-nakutin. Perdebatan kecil itu terdengar oleh Dimas yang duduk di dekat mereka. Ia langsung ikut campur. Ratna, kamu jangan gitu. Aku malah percaya. Dari tadi bulu kuduku berdiri, kayak ada yang ngawasin. Ratna terkekeh gelak. Aduh, Dim, kamu kebanyakan nonton film horor kali. Ini kan cuma sugesti. Obrolan mereka menarik perhatian beberapa warga. Pak Rahman, kepala desa menatap Ratna sejenak, lalu menghela napas. Ia tidak menegur langsung, hanya melanjutkan pembicaraan dengan nada tegas. Kami punya seorang tetua yang masih kuat meski sudah tua. Namanya Mbah Langit. Kalau ada masalah yang berhubungan dengan hal gaib, biasanya beliau yang turun tangan. Banyak orang sudah ditolong olehnya. Jadi jangan macam-macam anak-anak. Kalau ada apa-apa, jangan coba-coba sendiri. Langsung minta bantuan. Nama itu membuat suasana makin tegang. Beberapa mahasiswa saling berpandangan. Bayu berbisik lirih ke telinga Dimas. Mbah Langit, kayak nama tokoh cerita rakyat aja. Dimas menegur. Kamu jangan ngeledek. Siapa tuh beneran sakti? Acara malam itu berakhir setelah hampir 2 jam. Mahasiswa kembali ke posko dengan pikiran campur aduk. Sebagian merasa takut, sebagian penasaran, dan ada juga yang justru makin tidak percaya. Sesampainya di posko, mereka menyalakan lampu minyak. Rini duduk di sudut. Masih teringat cerita Pak Wardi. Ia merasa merinding setiap kali mendengar suara hutan di kejauhan. Aku jadi kepikiran terus sama ceritanya tadi, ucap Rini pelan. Aku juga, timpal Dimas. Serius waktu mereka cerita, aku merasa ada yang berdiri di belakangku. Bayu menertawakan. Ah, kalian lebay. Udah jelas itu cuma cara orang kampung buat bikin kita nurut. Kalau nggak dikasih aturan serem, mungkin banyak orang luar yang sembarangan. Ratna mengangguk setuju. Iya benar. Lagian, kalaupun ada hantu atau apa, kenapa nggak pernah ada buktinya? Kamera kan ada, HP ada, tapi nggak ada yang pernah ngerekam jelas. Sinta yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Terserah kalian mau percaya atau enggak, tapi ingat, kita di sini butuh kerjasama warga. Kalau kalian bikin masalah karena nggak hormat sama aturan, bisa gawat. Ucapan itu membuat ruangan hening sebentar. Namun Ratna masih terlihat tidak peduli. Menjelang tengah malam, sebagian sudah tidur. Ratna masih terjaga, sibuk mencatat sesuatu di buku catatannya. Tiba-tiba ia mendengar suara gamelan samar dari arah hutan. Ia menoleh, tapi jendela hanya menampilkan kegelapan. Hah? Kok ada suara aneh? Gumamnya. Ia ingin membangunkan Rini, tapi mengurungkan niat. Ah, mungkin cuma orang desa lagi latihan kesenian, pikirnya. Ia kembali fokus pada catatan, berusaha tidak peduli. Namun suara itu semakin jelas. Ratna bergidik, tapi tetap mencoba mengabaikan. Malam itu, akhirnya ia tertidur dengan perasaan tidak enak. Keesokan harinya, mereka berkumpul di beranda posko. Sinta membahas kegiatan hari itu, tapi suasana masih dipenuhi sisa ketegangan semalam. Dimas berkata, "Serius, aku nggak bisa tidur nyenyak. Kayak ada yang jalan mondar-mandir di luar." Bayu menimpali dengan nada meledek. Alah, paling juga tikus hutan. Rini ikut bicara.
Aku mimpi aneh loh, kayak ada orang manggil dari dalam hutan. Suaranya lirih banget. Ratna tertawa kecil. Ya ampun, kalian semua kebawa suasana banget. Jangan-jangan mimpi gara-gara tadi malam dengerin cerita mistis. Perdebatan itu kembali membuat suasana panas. Sinta mencoba menengahi. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Yang penting kita kerja sesuai jadwal. Kalau ada apa-apa, langsung lapor warga. Jangan nekat sendiri. Meski akhirnya mereka berangkat ke kegiatan masing-masing, dalam hati sebagian mahasiswa merasa cerita warga semalam bukan omong kosong. Ada sesuatu di desa itu yang sulit dijelaskan. Matahari siang terasa terik di desa itu. Mahasiswa yang sedang KKN sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ada yang membantu guru di sekolah, ada yang mendata warga, ada juga yang menyiapkan kegiatan penyuluhan. Ratna memilih beristirahat sejenak di posko. Ia duduk di beranda rumah kayu sambil membuka catatan kecil yang dibawanya dari kota. Saat suasana sepi, tiba-tiba telinganya menangkap bunyi aneh. Seperti suara gamelan dari kejauhan. Suara itu tidak jelas, tapi cukup membuatnya penasaran. Ratna menajamkan telinga. Semakin lama, suara itu terdengar datang dari arah hutan yang letaknya tidak jauh dari desa. Kok ada suara kayak musik tradisional ya? Gumamnya pelan. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada orang lain di posko. Alih-alih mengabaikan, rasa ingin tahunya semakin besar. Ia berdiri, mengambil botol minum, lalu berjalan ke arah hutan. Tidak ada yang tahu kepergiannya karena teman-temannya masih sibuk. Langkah Ratna makin jauh dari desa. Semakin dekat dengan hutan, suara gamelan semakin jelas, seperti ada pesta atau latihan kesenian di dalamnya. Padahal, ia ingat betul tidak ada warga yang pernah bilang sedang ada acara. Sesampainya di batas hutan, hawa sejuk menyambut. Pohon-pohon tinggi menjulang, rimbun, dan membuat cahaya matahari terhalang. Ratna sempat ragu, namun rasa penasarannya lebih kuat. Paling cuma orang kampung latihan musik, pikirnya. Ia masuk pelan-pelan. Awalnya tidak ada yang aneh, hanya suara burung, dedaunan bergoyang, dan suara serangga. Tapi beberapa langkah kemudian, suasana berubah. Jalan setapak yang ia lalui terasa berputar. Ketika ia menoleh ke belakang, jalannya sudah berbeda. Tidak ada lagi jejak yang tadi dilewati. Ratna berhenti mencoba menenangkan diri. Mungkin aku salah jalan. Ia melangkah lagi. Tapi bukannya menemukan jalan keluar, ia merasa semakin tersesat. Suara gamelan yang tadi terdengar berubah jadi samar bercampur dengan suara-suara aneh. Ada yang memanggil namanya lirih. Ratna, Ratna. Ia terperanjat, menoleh ke kiri kanan. Tidak ada orang. Jantungnya berdetak lebih cepat. Siapa itu? Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya angin yang bertiup kencang. Bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Ratna berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaan. Namun semakin ia berjalan, semakin banyak suara yang memanggil namanya. Ratna, sini. Ratna. Ia mulai panik, ingin berbalik arah tapi jalannya sudah tidak jelas. Tubuhnya berkeringat dingin, meski udara hutan sebenarnya tidak terlalu panas. Sementara itu, di desa, teman-teman Ratna baru sadar ia tidak ada. Rini yang pertama kali mencarinya di posko. Ada yang lihat Ratna. Dari tadi aku nggak ketemu. Bayu menjawab santai. Mungkin lagi tidur di kamar. Rini masuk ke kamar, tapi kosong. Ia memeriksa dapur juga tidak ada. Rini mulai cemas. Ia bertanya ke mahasiswa lain. Namun semua menggeleng. Jangan-jangan dia ke hutan, kata Dimas dengan wajah khawatir. Gila aja, masa dia berani ke sana sendirian? Sahut Bayu meski raut wajahnya juga mulai gelisah. Sinta, sebagai ketua kelompok, segera mengumpulkan semua. Kita cari dia sekarang, jangan sampai hilang beneran.
Mereka berlari ke arah hutan, tapi baru beberapa meter warga desa sudah menegur. Seorang bapak berdiri menghadang. "Mau kemana kalian?" "Teman kami hilang, Pak. Namanya Ratna. Kayaknya masuk hutan," jawab Sinta cepat. Wajah bapak itu langsung tegang. Ia segera memberi aba-aba kepada warga lain. "Cepat, panggil Pak Rahman." Tak lama, kepala desa datang. Dengan nafas agak terengah karena terburu-buru, ia mendengarkan penjelasan mahasiswa. Ekspresinya muram. "Saya sudah bilang, jangan sekali-kali masuk ke sana sendirian. Kalau sudah masuk, sulit untuk keluar." Rini hampir menangis. "Tolong Pak, teman kami nggak tahu. Dia mungkin cuma penasaran." Pak Rahman menghela nafas berat. "Kalian tunggu di sini. Kita akan coba cari." Warga beberapa dewasa menyiapkan obor dan parang. Mereka masuk hutan berkelompok. Mahasiswa hanya bisa menunggu dengan cemas di tepi. Di dalam hutan, warga mencari dengan memanggil nama Ratna. Namun anehnya, suara mereka seperti terpantul. Jalannya berputar-putar meski mereka sudah hafal jalur itu sejak kecil. Seolah ada sesuatu yang menyesatkan. Pak Rahman berkata pada warga yang bersamanya, "Ini jelas akibat pantangan dilanggar. Kita tidak bisa asal mencari. Nanti kita yang hilang juga." Mereka pun kembali ke desa dengan tangan kosong. Mahasiswa langsung panik ketika mendengar hasilnya. "Jadi gimana Pak? Masa kita diam saja?" Sinta mulai kehilangan kesabaran. "Tenang dulu," jawab Pak Rahman tegas. "Kalau sudah seperti ini, bukan cara biasa yang bisa menolong. Kita harus minta bantuan tetua yang lebih paham." Warga saling berbisik, menyebut nama Mbah Langit. Mahasiswa yang mendengar ikut bingung, tapi mereka sadar situasi memang sudah di luar kendali. Sementara itu, di dalam hutan, Ratna masih berjalan tanpa arah. Matanya mulai berkunang-kunang. Ia melihat sosok tinggi besar dengan rambut panjang berdiri di kejauhan. Sosok itu hanya diam, namun membuat tubuh Ratna gemetar hebat. "Siapa kamu?" Ratna berteriak meski suaranya bergetar. Sosok itu tidak menjawab, malah menghilang begitu saja. Lalu terdengar suara tertawa pelan dari berbagai arah. Ratna berlari ketakutan, tapi setiap langkah terasa kembali ke tempat yang sama. Hari mulai gelap. Ratna terduduk di tanah, tubuhnya bergemetar. Ia menutup telinga, berusaha mengabaikan suara-suara aneh. Namun semakin ia mencoba, semakin jelas suara itu memanggil namanya. Di desa, malam sudah turun. Warga menyalakan obor di halaman. Semua berkumpul, wajah mereka serius. Sinta dan kawan-kawan duduk gelisah, menunggu keputusan. Pak Rahman berdiri di depan mereka. "Anak-anak, sekarang kalian harus sadar. Teman kalian hilang bukan karena tersesat biasa. Ini karena ia melanggar pantangan yang sudah kami ingatkan. Besok pagi, kita akan minta Mbah Langit untuk turun tangan." Mahasiswa terdiam. Rini menutup wajah dengan tangan. Air matanya jatuh. Dimas menunduk merasa bersalah karena tidak mencegah Ratna sejak awal. Sinta menatap kosong ke arah hutan yang gelap. Dalam hatinya, ia tahu masalah ini baru saja mulai. Suasana desa malam itu terasa berat. Angin berembus kencang, dedaunan bambu bergesekan menimbulkan suara yang tak enak didengar. Di balai desa, wajah cemas para mahasiswa dan warga bercampur jadi satu. Mereka sepakat turun ke hutan untuk mencari Ratna. Obor dinyalakan. Sebagian warga membawa senter seadanya. "Cepat, jangan buang waktu. Kalau masih di sekitar hutan, seharusnya jejaknya bisa ketemu," kata Pak Surya, kepala desa, berusaha menenangkan. Rombongan mulai berjalan ke arah jalan setapak yang biasa dilalui warga mencari kayu bakar. Sinar obor bergetar di terpa angin, menimbulkan bayangan aneh di pepohonan. Awalnya, mereka masih bisa mengikuti jejak kaki Ratna yang samar tertinggal di tanah basah. Namun setelah melewati tikungan tajam, jejak itu mendadak berhenti begitu saja. "Loh, kok bisa hilang?" ucap Dimas, salah satu mahasiswa, dengan suara gemetar. Beberapa warga ikut membungkuk, memeriksa tanah. Tidak ada tanda-tanda orang lewat. Padahal sebelumnya, bekas sepatu masih terlihat jelas. Biasanya kalau orang hilang di hutan, pasti ada arah jejak yang putus nyambung. Tapi ini aneh. Jejaknya berhenti mendadak seperti orang lenyap di telan bumi.
komentar Pak Mardi, warga tua yang ikut mencari. Semua saling pandang. Keringat dingin mengalir meski udara malam cukup menusuk. Jangan-jangan dia disembunyikan penunggu hutan, gumam seorang ibu-ibu yang ikut berjalan. Kalimat itu membuat beberapa mahasiswa langsung pucat. Mereka sadar, ini bukan lagi sekedar orang hilang biasa. Mereka memutuskan menyebar. Sebagian ke arah sungai kecil di tepi hutan, sebagian lagi menelusuri jalur menanjak. Suasana semakin mencekam karena setiap kali langkah menjauh dari rombongan, suara hutan terdengar lebih aneh. Ada desisan, ada pula bunyi seperti langkah kaki yang mengikuti. Dini, salah satu mahasiswi, tak bisa menahan tangis. Tolonglah, gimana kalau Ratna beneran diambil makhluk gaib? Kita nggak sanggup nyelamatin. Aduh, gimana kalau dia nggak balik? Ari, ketua kelompok KKN mencoba menguatkan. Tenang dulu, kita jangan panik. Pokoknya terus cari, kalaupun ini soal gaib, pasti ada jalan. Namun, pencarian berjam-jam tidak menghasilkan apa-apa. Mereka kembali berkumpul di titik awal dengan wajah lelah dan bingung. Obor sudah mulai padam satu persatu. Kita sudah muter sampai ke sungai, nggak ada tanda-tanda. Padahal kalau cuma tersesat, pasti ketemu, kata seorang pemuda desa sambil menggeleng. Suasana menjadi tegang. Mahasiswa dan warga mulai berdebat. Kita harus lanjut cari sekarang juga, jangan tunggu besok pagi. Siapa tahu dia masih bisa diselamatkan, ucap Ari penuh emosi. Kalau nyari terus dengan cara begini, sampai pagi pun nggak bakal ketemu, timpal Pak Mardi. Ini bukan orang nyasar biasa. Jejak yang hilang itu tandanya dia sudah ditarik ke alam lain. Percuma kalau kita cuma keliling. Jangan ngomong sembarangan, Pak. Masa iya anak manusia bisa hilang gitu aja? Kita harus logis. Logis? Kalau logis, coba jelaskan kenapa jejaknya bisa putus di tengah jalan, balas Pak Mardi dengan nada tinggi. Ketegangan semakin memanas. Mahasiswa terbelah dua. Ada yang tetap ingin cari dengan cara biasa, ada yang mulai percaya bahwa ini memang urusan gaib. Dini menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku nyesal banget dari awal nggak ngingetin Ratna lebih keras. Dia keras kepala, tapi harusnya aku bisa nahan dia. Aduh, gimana kalau dia nggak balik? Pak Surya akhirnya bicara, suaranya tegas. Cukup, kalau terus ribut, masalah nggak akan selesai. Saya sudah bilang dari awal, hutan ini ada aturannya. Sekarang buktinya sudah kita lihat. Saya usul kita hentikan pencarian malam ini. Besok kita minta bantuan Mahlangit. Mendengar nama itu, beberapa mahasiswa saling tatap. Ada rasa ragu. Mereka baru mendengar sosok Mahlangit dari cerita warga, seorang tetua yang dianggap sakti, sering diminta tolong ketika ada orang kena gangguan gaib. Tapi, apa nggak lebih baik terus dicari, Pak? Tanya Ari dengan suara lemah, meski matanya penuh rasa bersalah. Kamu boleh nggak percaya, tapi kalau ini sudah urusan gaib, hanya orang yang paham adat yang bisa menolong. Mahlangit sudah terbukti berkali-kali bantu warga. Kalau kita nekat, bisa-bisa bukan cuma Ratna yang hilang. Perdebatan mereda, meski wajah semua masih diliputi kebingungan. Beberapa mahasiswa mulai menerima bahwa pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Mereka kembali ke balai desa dengan langkah gontai. Api obor ditiup angin satu persatu, meninggalkan hanya sisa bara. Sesampainya di sana, Dini masih menangis pelan. Ari duduk terdiam, wajahnya menunduk. Sementara Bima masih menggerutu pelan, belum sepenuhnya yakin dengan keputusan itu. Warga juga ikut resah. Beberapa orang tua mulai menyiapkan sesajen kecil, berharap roh penjaga tidak murka karena pantangan dilanggar. Malam semakin larut, tak ada yang bisa tidur nyenyak. Para mahasiswa berkumpul dalam satu ruangan membicarakan nasib Ratna. Kalau besok Mahlangit dipanggil, apa benar dia bisa nolong? Tanya Rini dengan nada penuh harap. Nggak tahu, tapi kayaknya itu satu-satunya jalan, jawab Ari singkat. Di luar, suara hutan masih terdengar menyeramkan. Sesekali angin membawa bisikan samar, seperti suara Ratna yang memanggil minta tolong. Beberapa mahasiswa spontan menutup telinga, tidak berani memastikan apakah itu nyata atau hanya halusinasi karena ketakutan. Pak Surya yang berjaga di luar balai desa menatap hutan gelap sambil menghela napas panjang. Dia tahu ini bukan pertama kali ada yang melanggar aturan dan hilang. Bedanya, kali ini yang jadi korban bukan warga desa, melainkan orang luar. Kalau tidak segera ditangani dengan benar, bisa-bisa masalah makin besar. Pagi menjelang, suasana balai desa tetap mencekam. Mahasiswa belum bisa tidur. Wajah mereka kusut karena semalaman tak ada kabar soal Ratna. Kepala desa segera mengirim utusan untuk memanggil Mbah Langit, tetua pedalaman yang tinggal di pinggir hutan.
Nama itu membuat sebagian mahasiswa semakin cemas, sebab mereka tahu urusan ini benar-benar sudah di luar nalar. Menjelang sore, sosok Mbah Langit muncul diiringi dua pemuda desa. Rambutnya putih panjang, tubuhnya kurus tapi tegap, wajah penuh keriput. Ia membawa tas anyaman berisi benda-benda ritual, dupa, botol kecil berisi air, dan kain hitam. Begitu masuk ke balai desa, semua orang langsung diam. Kalian sudah melanggar aturan hutan. Anak itu bukan hilang, tapi ditahan, kata Mbah Langit dengan suara berat. Mahasiswa saling pandang. Dini langsung menutup mulut, menahan tangis. Ari memberanikan diri bertanya, "Ditahan maksudnya gimana, Mbah?" "Diambil penunggu hutan. Dia masuk tanpa izin, bercanda di tempat yang dianggap suci. Sekarang roh penjaga tidak mau melepaskannya begitu saja," jawab Mbah Langit tegas. Beberapa mahasiswa menelan ludah. Bima yang dari awal keras kepala hanya bisa diam, wajahnya pucat. Mbah Langit kemudian menyalakan dupa. Asap tipis mengepul memenuhi ruangan. Ia duduk bersila, bibirnya komat-kamit membaca doa dalam bahasa Dayak. Suara serak tapi berwibawa itu membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Setelah beberapa menit, ia membuka mata. Dia masih hidup, tapi waktunya tidak panjang. Kalau malam ini tidak kita ambil, tubuhnya bisa rusak, rohnya tak bisa kembali. Kepala desa langsung menunduk hormat. Kalau begitu, kami ikut mendampingi. Menjelang malam, persiapan dilakukan. Beberapa obor dinyalakan. Mbah Langit membawa kendi berisi air, sebilah mandau tua, dan kain putih panjang. Mahasiswa awalnya ingin ikut rame-rame, tapi Mbah Langit menolak. Tidak semua boleh ikut. Yang tidak punya keberanian, lebih baik tinggal. Kalau ikut, bisa jadi kalian juga terseret. Akhirnya hanya Ari, Pak Surya, dan dua pemuda desa yang diperbolehkan menemani. Mahasiswa lain menunggu di balai desa, hati berdebar menanti kabar. Rombongan kecil itu memasuki hutan saat malam mulai pekat. Udara dingin, suara jangkrik bercampur dengan teriakan burung malam. Obor menyala menerangi jalan setapak. Tak lama berjalan, mereka mulai merasakan keanehan. Jalan yang tadi lurus, tiba-tiba terasa berputar kembali ke tempat semula. "Kita muter di tempat yang sama," bisik Ari panik. Mbah Langit berhenti, menancapkan mandau ke tanah, lalu menyiramkan air dari kendi. Ia membaca mantra dengan suara keras. Angin mendadak bertiup kencang, dan jalan setapak berubah arah. "Jangan takut, mereka mencoba menyesatkan. Ikuti langkahku," ujar Mbah Langit. Mereka kembali berjalan, tiba-tiba terdengar suara gamelan dari kejauhan, sama seperti yang pernah Ratna dengar. Dentingannya makin keras, seolah ada pesta di dalam hutan. Ari menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk, membuat kepalanya pusing. "Jangan hiraukan, itu bukan untuk kita," kata Mbah Langit tanpa menoleh. Beberapa menit kemudian, bayangan besar muncul di antara pepohonan. Tingginya seperti pohon kelapa, matanya merah menyala. Ari terdiam kaku, hampir menjatuhkan obor. Pemuda desa di sampingnya mundur selangkah. Makhluk itu tidak bergerak, hanya menatap dengan tatapan tajam. Mbah Langit maju, mengangkat mandau, lalu berkata dengan lantang, "Kami tidak mengganggu. Kami hanya menjemput anak yang tersesat. Jangan halangi." Bayangan besar itu mengeluarkan suara geraman panjang, lalu perlahan menghilang seperti asap yang tertiup angin. Rombongan melanjutkan langkah. Jalan semakin sempit, banyak akar melintang. Sesekali terdengar suara orang tertawa, suara perempuan memanggil nama Ari, bahkan suara Ratna minta tolong. Ari hampir tergoda menoleh, tapi Mbah Langit menepuk bahunya. "Jangan dengarkan. Kalau kamu menoleh, kamu juga akan ikut hilang," tegasnya. Mereka terus berjalan sampai tiba di sebuah tanah lapang kecil yang tidak ada di peta warga. Di tengahnya berdiri sebuah batu besar dengan ukiran aneh. Dari balik batu terdengar suara lirih Ratna. "Aku di sini, tolong." Ari hendak berlari, tapi Mbah Langit menahannya. Ia menaburkan bunga kering dari tas anyaman ke arah batu, lalu menyalakan dupa lebih banyak.
Asap mengepul dan perlahan terlihat sosok Ratna duduk lemas di balik batu, wajahnya pucat, matanya kosong. Namun sebelum mereka mendekat, muncul sosok hitam tinggi berambut panjang, matanya menyala merah. Makhluk itu berdiri di depan Ratna, seolah melindunginya. "Dia sudah jadi milik kami," suara berat keluar dari mulutnya. Pak Surya gemetar, pemuda desa hampir kabur, tapi Mbah Langit berdiri tegap. Ia mengangkat mandau dan kain putih, lalu melafalkan doa panjang. Obor berkedip-kedip seperti tertiup badai. "Dia bukan milikmu. Anak ini hanya salah langkah. Kembalikan!" teriak Mbah Langit. Makhluk itu menjerit, suaranya menggema di seluruh hutan. Bayangan hitam berterbangan dari sekeliling membuat suasana semakin kacau. Ari berkedangan kuat pada obor, takut padam. Pertarungan gaib itu berlangsung beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam. Setiap kali Mbah Langit mengibaskan kain putih, bayangan hitam mundur sedikit. Air dari kendi dipercikan dan makhluk hitam itu semakin terdesak. Akhirnya makhluk itu melolong panjang, lalu lenyap bersama bayangan lainnya. Ratna jatuh pingsan di tanah. Ari dan pemuda desa segera menghampiri, mengangkat tubuhnya. Mbah Langit tampak kelelahan, napasnya terengah, tapi mata tetap tajam. "Kita harus cepat keluar. Kalau kelamaan, mereka bisa kembali," katanya. Dengan hati-hati, mereka membawa Ratna keluar dari tanah lapang itu. Jalan masih terasa berputar, tapi kali ini Mbah Langit menuntun tanpa ragu. Setelah hampir 1 jam, mereka berhasil keluar hutan. Obor terakhir padam tepat saat mereka menginjak tanah desa. Mahasiswa yang menunggu di balai desa langsung berlari menyambut. Dini menangis melihat Ratna dalam keadaan pingsan, tapi masih bernapas. Ari meletakkan Ratna dengan hati-hati, sementara Mbah Langit duduk bersila, menutup mata, mencoba memulihkan tenaga. Semua orang terdiam, sadar mereka baru saja melewati peristiwa yang tak masuk akal. Ratna dibaringkan di balai desa. Tubuhnya dingin, wajah pucat, matanya terpejam. Nafasnya lemah, seperti orang sakit keras. Mahasiswa mengelilingi dengan wajah penuh cemas, sementara beberapa warga menyiapkan perlengkapan sesuai arahan Mbah Langit. "Siapkan air kelapa muda, bunga 7 rupa, dan kain putih. Jangan sampai terlambat," kata Mbah Langit pelan namun tegas. Pak Surya segera mengutus beberapa pemuda desa. Tidak lama kemudian, semua perlengkapan sudah tersedia. Mbah Langit menyalakan dupa, lalu mengambil kendi berisi air doa yang ia bawa dari hutan. Dengan hati-hati, ia memercikkan air itu ke wajah Ratna. Perlahan, kelopak mata Ratna bergetar. Tangannya bergerak lemah, seperti berusaha bangun. Semua mahasiswa mendekat, berharap ia sadar. "Ratna, dengar suara saya," ucap Mbah Langit sambil menyentuh dahinya. Ratna membuka mata, menatap kosong ke langit-langit. Setelah beberapa detik, ia tersadar. Tubuhnya langsung gemetar hebat. Ia menjerit, Jangan dekat-dekat, dia masih di sini." Mahasiswa terkejut. Dini langsung memeluk Ratna, mencoba menenangkannya. "Tenang Ratna, kamu sudah balik, kamu aman sekarang." Namun Ratna menangis keras, suaranya parau. "Aku lihat dia, tinggi sekali, rambutnya panjang, matanya merah. Dia jagain aku di sana. Aku nggak bisa lari, rasanya kayak semua jalan nutup. Aku kira aku nggak bakal bisa pulang." Cerita itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Ari menatap Ratna dengan mata berkaca-kaca, merasa bersalah karena tidak bisa mencegahnya sejak awal. Mbah Langit mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua diam. Ia kemudian memberi Ratna seteguk air kelapa muda yang sudah didoakan. Ratna minum dengan tubuh bergetar, lalu perlahan tenang meski masih sesenggukan. Dia sudah kembali, tapi ikatan goibnya belum sepenuhnya lepas, kata Mbah Langit. Kalau tidak segera dibersihkan, makhluk itu bisa datang lagi bahkan menuntut yang lain. Suasana menjadi lebih mencekam. Mahasiswa yang tadinya lega, kini kembali tegang. Mereka sadar, urusan belum selesai.
Malam itu juga, Mbah Langit menyiapkan upacara pembersihan. Di halaman balai desa, warga berkumpul membawa obor. Di tengah lapangan kecil, disiapkan tikar, sesajen sederhana, dan kendi berisi air doa. Ratna duduk di atas tikar, wajahnya masih pucat. Mahasiswa berdiri mengelilingi, sementara warga menjaga jarak. Ritual dimulai. Mbah Langit menyalakan dupa dan mengibaskan asap ke arah Ratna. Ia membaca doa panjang dengan suara berat. Sesekali ia mengibaskan kain putih ke tubuh Ratna, lalu memercikan air doa. Tiba-tiba, Ratna menjerit keras. Tubuhnya bergetar, matanya terbelalak, suaranya berubah serak seperti bukan suaranya sendiri. "Dia milik kami, jangan rebut!" Mahasiswa terperanjat. Dini menutup mulut menahan tangis. Ari hampir maju, tapi ditahan Pak Surya. "Jangan ganggu, biarkan Mbah Langit yang urus," ujar kepala desa. Mbah Langit tetap tenang. Ia mengibaskan kain putih lebih kuat, lalu menyiramkan sisa air doa ke kepala Ratna. Ratna berteriak panjang, tubuhnya kejang-kejang, lalu terjatuh lemas di tikar. Semua orang menahan napas. Mbah Langit lalu menancapkan mandau ke tanah di samping tikar. Suaranya keras, "Kembalilah ke tempatmu, jangan ikuti anak ini lagi." Angin mendadak berhembus kencang. Obor beberapa warga hampir padam. Asap dupa berputar mengelilingi Ratna lalu hilang seketika. Setelah itu, suasana kembali hening. Ratna membuka mata perlahan. Kali ini tatapannya lebih normal, tidak kosong seperti sebelumnya. Ia menatap Dini dan Ari, lalu menangis pelan. "Aku beneran balik ya?" Dini langsung memeluknya. "Iya Ratna, kamu sudah balik. Semua orang di sini nungguin kamu." Warga menarik napas lega. Beberapa mahasiswa menangis, sebagian hanya terdiam menahan rasa takut dan syukur. Mbah Langit menurunkan mandau, duduk bersila, lalu berkata, "Sekarang sudah selesai. Tapi ingat, ini bukan main-main. Hutan punya aturan. Kalian sudah melihat sendiri akibat melanggarnya." Pak Surya menunduk hormat. "Terima kasih Mbah Langit. Kalau tidak ada Mbah Langit, mungkin anak ini tidak kembali." Mbah Langit hanya mengangguk, lalu berdiri perlahan. "Saya hanya perantara. Yang penting kalian belajar menghormati tempat ini." Malam itu, Ratna dibawa ke rumah warga untuk beristirahat. Mahasiswa bergiliran menjaganya. Meski tubuhnya masih lemah, ia sudah bisa bicara normal. Ia terus menceritakan betapa menakutkannya saat terjebak di dunia goib, melihat jalan berputar-putar dan makhluk besar yang selalu menghalangi. Para mahasiswa mendengarkan dengan wajah serius. Tidak ada lagi yang berani menertawakan cerita warga atau menganggap mitos sebagai dongeng belaka. Semua sadar, mereka baru saja berhadapan dengan kenyataan yang tidak bisa dijelaskan logika. Keesokan harinya, warga mengadakan syukuran kecil. Mereka memasak makanan bersama, menyalakan dupa di tepi hutan, dan berdoa agar kejadian serupa tidak terulang. Mahasiswa ikut membantu, dengan wajah tertunduk, masih dihantui rasa bersalah. Ratna sendiri akhirnya bisa tersenyum tipis, meski matanya masih menyimpan rasa takut. Ia berterima kasih kepada Mbah Langit dan semua orang yang menolongnya. Namun ia juga mengaku trauma dan tidak ingin lagi mendekati hutan itu. "Sekarang kamu tahu Ratna?" tanya Ari pelan. Ratna mengangguk. "Aku bodoh. Aku kira semua cuma cerita menakut-nakuti. Ternyata beneran ada. Kalau nggak ada Mbah Langit, mungkin aku nggak balik." Setelah malam panjang yang menegangkan itu, suasana desa pedalaman mulai tenang kembali. Warga yang ikut mencari Ratna merasa lega karena semuanya berakhir tanpa ada korban jiwa. Meski begitu, pengalaman itu meninggalkan kesan mendalam, terutama bagi rombongan mahasiswa yang awalnya hanya datang untuk penelitian. Ratna masih tampak lemah. Ia sering menunduk, sesekali menangis pelan ketika teringat apa yang dilihatnya di tempat gaib. Sosok tinggi dengan rambut panjang dan wajah menyeramkan itu selalu muncul di kepalanya.
Untungnya, Mbah Langit sudah melakukan upacara pembersihan sehingga gangguan makhluk halus perlahan menghilang. Mahasiswa lain yang sebelumnya banyak bercanda kini berubah sikap. Mereka jadi lebih pendiam dan lebih berhati-hati. Di dalam hati masing-masing ada rasa penyesalan karena meremehkan larangan warga desa. Mereka sadar, jika saja Mbah Langit tidak turun tangan, mungkin Ratna tidak akan pernah kembali. Ratna beberapa kali meminta makkah kepada warga desa. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya salah. Saya terlalu nekat dan gak dengar kata orang tua. Kalau bukan karena bantuan Mbah Langit dan bapak-bapak semua, saya mungkin gak bisa pulang." Warga desa hanya mengangguk. Mereka maklum, anak muda biasanya memang punya rasa ingin tahu yang besar. Namun pengalaman itu menjadi pengingat keras bahwa setiap tempat punya aturan yang harus dihormati. Mbah Langit dengan tenang memberi nasihat di depan para mahasiswa sebelum mereka pulang ke kota. "Ingat nak, alam ini bukan hanya milik manusia. Ada yang lain, ada penjaga yang gak bisa kalian lihat dengan mata biasa. Kalau datang ke tempat baru, jangan sombong, ikuti adat, dengarkan pantangan. Itu bukan sekedar cerita kosong." Kata-kata itu membuat semua mahasiswa terdiam. Tidak ada yang berani membantah. Mereka tahu apa yang dikatakan Mbah Langit benar adanya, karena mereka sudah merasakannya sendiri. Ratna menatap teman-temannya lalu berkata lirih, "Mulai sekarang, kita harus lebih berhati-hati. Jangan asal menantang sesuatu yang nggak kita mengerti." Yang lain hanya mengangguk. Tidak ada yang menimpali dengan candaan seperti sebelumnya. Sejak kejadian itu, warga desa makin dihormati oleh para mahasiswa. Mereka sadar bahwa hidup di pedalaman punya aturan tersendiri, dan adat istiadat bukanlah sesuatu yang bisa disepelekan. Pesan moral yang bisa diambil: jangan pernah meremehkan pantangan atau larangan adat di tempat baru. Alam bukan hanya tempat manusia, ada penghuni lain yang harus dihormati. Kesombongan dan rasa ingin tahu berlebihan bisa berujung pada malapetaka. Orang tua atau tetua desa menyimpan kearifan yang tidak boleh disepelekan.